Assalamualaikum. Baik, di sini saya akan ajarkan bagaimana cara menggunakan software FileStat. Yang pertama, kalian buka browser kalian masing-masing, kemudian buka Google, kemudian ketikkan FileStat. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalian bisa pilih yang full screen version. Ini yang paling mudah untuk digunakan. Nah, ini adalah software FileStat. Jadi software FileStat ini adalah software untuk melakukan simulasi rangkaian listrik. Untuk menggunakannya, kalian bisa scroll ke atas untuk mendekat atau scroll ke bawah untuk menjauh ya. Scroll ini bisa kalian gunakan juga untuk merubah nilai dari suatu komponen. Contohnya misalkan saya blok resistor yang ada di atas ini, kemudian saya scroll ke atas, maka nilainya bisa saya rubah menjadi lebih kecil, atau scroll ke bawah untuk saya rubah menjadi lebih besar, misalkan 1K ya. Nah, nilai-nilai yang ada di sini bukan nilai sembarangan, tapi nilai yang ada di pasaran. Maka dari itu kita tidak ada pilihan 230 gitu, karena 230 itu nggak ada yang jual resistornya. Nah, bagaimana kalau kita mau rubah menjadi 230? Kita paksa dia menggunakan edit. Itu dengan cara klik kanan, pilih edit. Nah, di sini kalian bisa ketikkan berapapun nilainya, misalkan 230, itu bisa tinggal apply saja. Maka nanti di sini otomatis berubah menjadi 230. Atau misalkan ada komanya, boleh 230,57 begitu. Bisa saja. Nah, di sini munculnya 231, tapi sebenarnya 230,57. Apa buktinya? Kalau kalian arahkan ke arah sini, maka di pojok kanan bawah kalian bisa lihat di situ ada statusnya dari resistor, di mana nilai resistansinya adalah 230,57. Ini hanya menampilkan saja supaya lebih mudah untuk dibaca pada halaman utama ini, gitu ya. Ini kalian bisa gunakan juga untuk merubah nilai yang lainnya. Misalkan di sini ada induktor, kemudian ada kapasitor, dan lain-lain. Hanya yang kalian tidak bisa rubah dengan metode tersebut adalah sumber tegangan. Sumber tegangan kalau kalian scroll, ini zoom yang terjadi. Ya, otomatis untuk merubahnya kalian gunakan cara edit yang tadi yang sudah saya ajarkan. Ya, klik kanan edit, kalian bisa ketikkan mau tegangannya berapa, misalkan 12 volt. Play. Di sini nggak akan muncul, tapi kalau kalian lihat statusnya di pojok kanan bawah, di situ VD-nya itu adalah 12 volt, gitu ya. Nah, ini rangkaian apa sih? Ini rangkaian RLC ya. Jadi contohnya misalkan ini saklar yang saya tutup, di sini charging ya. Nah, kalian bisa lihat induktornya, tegangannya sudah naik. Kemudian begitu dilepas, maka di sini akan terjadi osilasi gitu ya. Contoh misalkan hambatannya saya turunkan saja. Kemudian saya charging, saya lepas, nah terjadi osilasi seperti itu. Tapi di video ini saya nggak akan bahas itu, jadi saya akan hapus rangkaian ini. Untuk menghapusnya kalian bisa blok saja, kemudian di delete, pencel delete yang ada di keyboard kalian. Nah, kita akan belajar mulai bagaimana cara menggambarnya. Kalian bisa klik di atas ini di toolbar ada draw, tinggal klik. Nanti di sini ada banyak sekali pilihan. Ada wire, simbolnya adalah W, resistor adalah simbolnya adalah R, pasif komponen. Ya, ini ada semua pasif komponen mulai dari kapasitor, elko, kemudian induktor, switch, dan lain-lain. Di sini masing-masing ada shortcutnya, begitu ya. Kemudian untuk input juga ada seperti itu, ada ground, ada voltage source tadi sumber tegangan, dan lain-lain. Ada juga yang tidak ada shortcutnya, gitu ya. Nah, shortcut ini bisa kalian pakai, atau saran saya dihafalkan saja biar lebih mudah. Contohnya yang paling sering kalian gunakan mungkin adalah wire, resistor, kemudian adalah kapasitor, induktor, kemudian ada ground, ada voltage source, dan lain-lain. Ya, tinggal kalian hafalkan saja. Misalkan voltage source adalah V. Kalian bisa gunakan di sini. Perhatikan kursornya. Kalau saya pencet V, maka dia berubah menjadi simbol plus. Nah, artinya dia sedang posisi mode menggambar. Kalau saya klik, kemudian saya arahkan ke atas, maka dia akan menggambarkan apa yang saya pilih sebelumnya ya. Karena saya pilih V, maka dia akan menggambar voltage source, begitu ya. Untuk menggambar kabel, otomatis tadi keyboard pencet W, gitu ya. Nanti saya bisa menggambar kabel ke arah sini. Nah, saya bisa gambar kabel ke arah mana saja, gitu ya. Untuk back sama saja, Ctrl Z itu bisa juga. Nah,
Untuk memindahkannya, bagaimana? Pertama, rubah dulu kursornya bukan dalam mode menggambar. Bagaimana caranya? Kalian bisa pencet tombol spasi. Nah, kalau pencet tombol spasi, maka kursornya akan kembali ke mode awal. Nah, di sini kalian tinggal klik, ditarik, maka dia akan bergeser. Ya. Nah, menggesernya, kalau kalian klik objeknya, maka akan tergeser seluruhnya. Kalau kalian hanya klik ujungnya saja, maka dia akan bergeser ujungnya saja. Gitu. Kalian bisa sesuaikan mau dia menghadap ke arah mana. Ya. Untuk memperbanyak bagaimana, kalian bisa gunakan di blok, kemudian di copy, Ctrl C, Ctrl V, maka juga bisa melakukan hal seperti itu juga. Ya, ini Ctrl delete ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah di file start ini kalian harus menghubungkan antara titik. Jadi titik ini harus dihubungkan ke titik yang lainnya. Contoh, misalkan saya menggambar kabel ke arah sini. Saya gambar kabel ya, gambar kabel ke sini. Nah, di sini ada titik warna merah. Ini artinya titik ini tidak terhubung kemanapun. Ini nanti di sini terjadi error, ya. Oleh karena itu, pastikan titiknya itu bersambung dengan titik yang lain, gitu ya. Nah, seperti ini. Misalkan kalian mau gunakan gambar resistor ke arah bawah, berarti gambar R ya, tombol R, kemudian W. Nah, misalkan kalian mau gambar resistor di tengah ini, kalian nggak bisa langsung tarik dari sini ke sini. Maaf, R ya. Dari atas ke bawah ini kalian nggak bisa. Nah, di sini sambalnya merah. Artinya dia tidak terhubung. Bagaimana caranya? Ini kalian pindahkan dulu ya, pakai spasi. Kalian pindahkan dulu ini ke sini. Yang ini juga kalian pindahkan ke arah sini. Kemudian buat kabel yang arah baru ke arah sana. Nah, ini baru bisa kalian sambungkan, ya, gitu ya. Nah, di sini kalian bisa gunakan banyak hal. Contohnya di draw ini kalian bisa pilih di bagian output dan label. Di sini ada voltmeter, ohmmeter, ammeter. Yang ini mungkin sering digunakan ya. Yuk kita coba saja. Di sini ada voltmeter, kita pakai di sini. Kemudian ada mana lagi tadi? Ada ohmmeter. Ya, ada ohmmeter. Oke, kita pakein dulu saja ya. Nah, bagaimana cara gunakannya? Misalkan saya mau ukur tegangan di sini, ya berarti tinggal dihubungkan saja. Tinggal dihubungkan menggunakan kabel. Ya, ingat positif ini ke bagian yang lebih positif. Kalau di file start diwarnai dengan warna hijau. Menggunakan kabel, kita bisa ukur ke arah sini, maka di sini akan muncul 5 ya. Berarti resistor ini tegangannya adalah 5 volt gitu. Nah, untuk mengukur bagaimana hambatan di atas, maka kita tinggal lepaskan saja. Ya, ini saya delete. Kemudian saya pindah menggunakan ohmmeter. Ya, misalkan kita mau ukur adalah hambatannya. Hambatan total dari ini berapa? Gitu. Nah, perlu diingat untuk menghubungkan ohmmeter ya, ini bukan hanya untuk simulasi tapi dalam kehidupan sehari-hari juga. Hubungkan ohmmeter hanya pada rangkaian resistor saja tanpa menggunakan sumber tegangan. Apa yang terjadi? Pembacaannya tidak akan tepat. Ya, jadi untuk mengukur ohmmeter, voltmeter ini harus dilepaskan. Ya, harus dilepaskan dari rangkaian. Ya. Atau diganti dengan kabel ya. Nah, ini bukan, atau pokoknya nggak ada voltmeter, nggak ada sumber tegangannya sajalah ya. Gimana? Kalau kita mau ukur hambatan 2 ini saja, otomatis ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Ini juga saya hapus saja supaya rapi. Kemudian menggunakan ohmmeter ke arah sini. Nah, maka dia akan terbaca. Di sini ada 1 kilo ohm, dengan 1 kilo ohm yang terbaca adalah 500 ohm ya, karena tersusun secara paralel. Ya. Kalau ingin tahu apa yang akan terjadi jika ada sumber tegangannya, coba yuk kita hubungkan. Ya, kita hubungkan, apa yang terjadi? Ya, oke, 500 kilo ohm ya. 500 ohm ya. Tetapi kalau kita rubah, misalkan ini bukan 1 kilo dan 1 kilo, misalkan saya naikkan. Saya blok. Saya naikkan. Ya, misalkan jadi 10 kilo. Apa yang terjadi? Tetap 500. Ya, tetap 500. Artinya pembacaan di sini nggak akan tepat. Sebenarnya berapa? Kalau seandainya ada 1 kilo dan 10 kilo, nggak 500. Ya, coba misalkan ini saya hapus.
Nah, sebenarnya dia adalah 909 ohm gitu ya. Oke, gitu dulu saja untuk perkenalan di video pertama ini. Untuk lebih lengkapnya nanti saya buatkan video selanjutnya jika diperlukan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.